ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabihi kullin ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan ila hadratil masyayikhina masyayikhina abdul karim wa sahbihi wa dzurriyyatihim wa masyayikhina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 31 ya? Ya no? Bismillahirrahmanirrahim. Maqala dawu sapa Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawu al ulama utahe pira-pira wong alim iku umana urrusuli, pira-pira wong kang den percaya pira-pira utusan. Mayu khalidu selagine ora campuran sapa ulama, seragine ora campur sapa ulama asluddana ing raja. Walam yadkhulu lan ora manjing sapa ulama fid dunya ing dalam perkara dunya. Fa idza khaladu maka ing dalam nalikane campur sapa ulama asluddana ing raja wa dakhulu lan pada manjing sapa ulama fid dunya ing dalam perkara dunya faqad khanu maka teman-teman khianat sapa ulama ar-rusula ing pira-pira utusan. Fa'tazilu mangka nyingkriya sira kabeh ing ulama. Wahtarozu ihtariz ya bener ya. Wahtarizuhum lan pada ngedoana sapa sira kabeh ing ulama. Hukiya den ceritakan an Abi Ja'far al-Hinduani Yuhka den ceritakan an Ma'ruf al-Qarhi. Qala dawu sapa Ma'ruf al-Qarhi lamma mata ing dalam sumangsane mati sapa Abu Yusuf rahmatullahi alaih. Rahmatullahi utawi kawelasane Allah iku alaihi munggah tetap ing atase Abu Yusuf. Lam takun ora ana min niyati saking niat ingsun apa an ahdura yen ta hadir sapa ingsun bi janazatihi kelawan jenazah Abu Yusuf. Fa innahu karena teman saatuhune kelakuan iku kana ana fa innahu karena teman saatuhune Abu Yusuf iku kana ana sapa Abu Yusuf iku yadkhulu manjing sapa Abu Yusuf fi umuri sultani ing dalam pira-pira perkara raja. Faraaituhu mangka nuli ningali sapa mangka nuli ngimpi sapa ingsun ing Abu Yusuf qabla ayyudfana ing dalam sadurunge yen taden pendem sapa Abu Yusuf fil manami ing dalam turu. Kalau ningali di waktu tidur ya ngimpi berarti. Kalau faraaituhu maksudnya ningali tapi melihat di waktu tidur berarti ngimpi. Fakultu mangka nuli takon sapa ingsun lahu maring Abu Yusuf. Ma fa'ala ma ing apa fa'ala nglakoni agawe sapa Allah Gusti Allah bika kelawan panjenengan. Qala jawab sapa Abu Yusuf ghafara wis ngapura li maring ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun. Qultu takon sapa ingsun bimadza kelawan sebab apa ngapura sebab apa. Qala jawab sapa Abu Yusuf binushi kelawan nasihat ingsun lil muslimina maring pira-pira wong Islam. Pantabahtu mangka nuli nglilir sapa ingsun minal manami. Pantabahtu mangka nuli jegelek atau mangka nuli tangi sapa ingsun minal manami saking turu. Fasyahidtu mangka nuli nyekseni sapa ingsun mangka nuli nekani sapa ingsun janazatahu ing jenazah Abu Yusuf. Kemarin dijelaskan bahwa sifatnya orang yang mengajar, sifatnya pengajar
sifatnya guru itu harus memiliki skill, memiliki kemampuan dan harus terpercaya. Di antaranya orang yang mengajar harus mahir, harus ahli dalam satu bidang yang akan diajarkannya. Wa ayyakuna dhahirul qalbi wal lisani, dan mulutnya, hatinya harus bersih dari hal-hal yang jelek. Wa ayyakuna nadhifan 'anil ghibati, dan harus bersih dari menggunjing, tidak suka menggunjing. Wa adlan fid dini, dan adil di dalam masalah agama. Wa nasihan fi jamil umuri, dan menghendaki baik kepada semua perkara. Wa mulaiman fil aishi, dan sesuai di dalam kehidupannya, sesuai dengan ilmu yang dia ajarkan, ilmu yang disampaikan sesuai dalam kehidupannya. Wa syarifan fin nasabi, dan harus mulia di dalam nasabnya, keturunannya orang-orang mulia. Ya, maksudnya orang-orang terpelajar, orang-orang yang suka, orang-orang yang senang ilmu, orang-orang yang berpengetahuan gitu ya. Itu maksudnya syarifan fin nasabi. Tidak harus, lagi-lagi adalah nasab bukan berarti nasab dalam segi unggul materi keduniaan ya, tetapi unggul di dalam syarifan fin nasabi itu, mulia di dalam nasab itu adalah mulia menurut keilmuan. Jadi keturunannya orang-orang yang senang ilmu, keluarganya orang-orang yang pada belajar semua. Itu loh. Orang yang mengajar sebaiknya adalah orang-orang yang orang-orang terpelajar keluarganya. Wa kabiron fis sini, dan umurnya harus tua, harus sudah dewasa gitulah, bukan masih kecil. Wa alla yakuna ghuduban, dan juga tidak banyak marahnya. Kemarin sudah saya jelaskan ya. Kalau namanya marah, apalagi yang masih katakanlah belum sepuh, kadang-kadang sudah sepuh aja semakin sering marah ya. Tetapi marah yang ada batasnya, marah yang bentuknya berupa kepedulian itu wajar untuk memperingati, tapi tidak marah yang tidak jelas gitu loh. Wa alla yukhalidu asldona, dan sebaiknya atau wajib bagi seorang pengajar tidak sering atau tidak bergaul, tidak mukhalid itu bersahabat dengan raja. Nah, kemudian di sini wa an Mu'adz bin Jabal belum dong ya? Ya udah saya tambahkan, maaf. Wa an Mu'adz bin Jabal, lan den ceritakan saking sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Idza kana indalam nalikane ana sapa al alim wong kang alim iku rohiban kang seneng fid dunya ilm dunya, kanat mangka ana apa mujalasatuhu lelungguane alimun rohiban fid dunya ziyadatan iku ziyadatan tambah lil jahili maring nambahi lil jahili maring wong kang bodoh jahlan ing kebodohan, walil fajiri lan nambahi maring wong kang lacut fujuron ing kelacutane. Jadi diceritakan dari sahabat bin Mu'adz bin Jabal, ketika ada orang yang berpengetahuan itu mencintai dunia, maka dia semakin menambahkan kebodohannya pada orang bodoh. Ketika duduk dengan orang bodoh itu tambahnya, kebodohannya menjadi tambah. Paham nggak? Ketika ada orang berpengetahuan, orang alim, orang yang berpengetahuan, entah itu berpengetahuan agama atau berpengetahuan ilmu dokter, berpengetahuan tentang ilmu-ilmu lah. Kemudian kok cenderung mencintai dunia, maka ketika dia duduk-duduk dengan orang bodoh, kebodohannya malah tambah, bukan malah menjadi mengerti, bukan malah menjadi alim, tetapi menjadi tambah. Karena orang alimnya senang dunia, jadi yang dibahas, yang dibicarakan itu adalah hal-hal dunia. Itu. Wal fajiri fujuron, apabila duduk dengan orang yang jelek etikanya, maka akan tambah jelek.
Makanya perhatiannya bagi orang yang berpengetahuan gitu kan, orang alim dan mengajar, sebaiknya tidak terlalu cinta barang dunia. Loh tapi kok ada sosok yang alim, ulama kemudian kaya, apakah cinta dunia? Nah itu nanti pembahasannya berikutnya akan ada. Karena ada yang mengatakan bahwa banyaknya harta tidak mesti cinta dunia. Banyaknya harta, tetapi semakin tambah ketaatannya, semakin tambah amal solehnya, semakin tambah sedekahnya, semakin tambah kepeduliannya, semakin tambah banyak kasih sayangnya kepada orang lain, berarti itu semakin bagus, dunianya akan menjadi baik, dunianya akan menjadi semakin baiknya sosok orang tersebut. Tapi kemudian si alim banyak hartanya tapi tambah jelek amalnya, istilahnya tambah tidak peduli, tambah sibuk dengan hartanya. Nah itu yang dihindari gitu. Wan Anas bin Malik, dan diceritakan dari sahabat Anas bin Malik, Kanjeng Nabi dawuh, ala ulama umana urrusuli, para orang alim, para orang-orang yang berpengetahuan itu adalah orang-orang yang dipercaya oleh para rasul, otomatis adalah orang yang terpercaya di dalam keilmuan. Lagi-lagi orang alim yang seperti apa ya, biasanya yang membentuk adalah masyarakat, yang membentuk adalah masanya, zamannya gitu loh. Bukan dibentuk oleh medsos, bukan dibentuk oleh sekelompok orang yang menyebut kiai, nyai, yang menyebut itu adalah ulama, itu kan bukan dirinya sendiri gitu. Tetapi masyarakat pada zaman itu menyebut dia adalah orang yang mumpuni, dia adalah ulama, dia adalah orang yang berpengetahuan agama, berpengetahuan tentang ilmu-ilmu ya apa sajalah, ilmu fikih, ilmu nahwu shorof gitu loh, atau ilmu-ilmu yang lainnya. Selagi malam yukhalitu asludona walam yadkhulu fid dunya, selama ulamanya itu tidak bersahabat, terlalu dekat dengan raja, ya penguasa gitulah. Nah, sekarang sudah tidak raja ya, dan tidak masuk di dalam dunianya, tidak masuk di dalam perkara dunia. Fa idza khalatu asrudana wa dakhulu fid dunya faqad khanu ar-rusula. Ketika orang yang berpengetahuan itu terlalu dekat dengan raja atau penguasa dan masuk di dalam dunianya atau perkara dunia, maka berarti telah berkhianat kepada rasul, kepada para rasul. Fa'taziluhum wah tarizuhum, maka menjauhilah kepada ulama yang cinta dunia, kepada ulama yang terlalu dekat dengan para raja. Kemudian di sini diceritakan dari Abi Ja'far al-Hinduan, diceritakan dari Syekh Ma'ruf al-Qarhi, beliau berkata, "Lamma mata Abu Yusufa lam takun min niyatin an ahdura bi janazati." Ketika ada seorang syekh ini ya, Abu Yusuf, tokoh ya. Ketika Syekh Abu Yusuf meninggal, saya tidak berniat untuk mendatangi jenazahnya. Saya tidak tertarik untuk takziah. Fa innahu kana yadkhulu fi umuri sultan. Karena dia selalu masuk di dalam perkara raja, maksudnya dekat sekali dengan pemimpin, dengan penguasa. Lalu karena saya tidak mendatangi, tidak takziah, tidak takziah, tidak mendatangi keluarganya yang ditinggal, kemudian saya tidur, lalu saya bermimpi sebelum Syekh Abu Yusuf dikubur, saya tidur. Di dalam tidur saya melihat, berarti saya bermimpi ketemu dengan Syekh Yusufnya. Di dalam mimpinya ketemu, padahal orangnya sudah meninggal kan. Kemudian saya bertanya kepada Abu Yusuf, "Ma fa'alallahu ta'ala bika?" Apa yang Allah lakukan kepada kamu wahai Syekh Abu Yusuf, tokoh ya. Kemudian Abu Yusuf jawab, "Ghafara li Rabbi, Tuhanku telah mengampuniku." Qultu bimadza? Lalu saya berkata,
Dengan apa? Padahal tampak sekali bahwa tokoh yang bernama Abu Yusuf, Abu Yusuf ini adalah dekat sekali dengan raja. Lalu dengan apa Allah mengampuni kamu? Beliau menjawab, binushi lil muslimina. Dengan nasihat saya kepada orang-orang Islam. Lalu kemudian saya terbangun dari tidur, lalu kemudian saya bergegas untuk ishad atau untuk menyaksikan jenazahnya, bergegas untuk mendatangi keluarganya dan bertakziah dan menyaksikan jenazahnya. Berarti kemudian akhirnya bertakziah. Apa yang kita pahami dalam cerita ini? Ya, di antaranya kita tidak bisa langsung mengejas atau menuduh bahwa orang yang dekat dengan raja itu adalah orang jelek. Jadi ada ini namanya Syekh Abu Yusuf dekat dengan raja tetapi nushilil muslimin. Jadi tujuannya baik, dekat dengan raja itu adalah memberi ide-ide baik tentang kemaslahatan rakyatnya, memberi masukan-masukan tentang kebijaksanaan untuk masyarakatnya. Paham ya? Jadi lihat dulu dekatnya dengan raja apa. Kalau dekatnya kayaknya rajanya kok tambah keputusan-keputusannya tambah tidak memihak kepada rakyat. Nah, berarti kedekatannya ini tidak memberikan efek baik kepada rakyat. Berarti dia hanya menginginkan ya hartanya atau ya cari muka atau apalah. Jadi gitu. Tidak segera menilai seseorang yang dekat dengan raja. Ketika orang itu berilmu dan dekat dengan pemimpin, dekat dengan raja, kemudian dilihat perkembangannya, kalau kok rajanya bagus ya, putusan-putusannya sangat memihak kepada rakyat. Nah, berarti bisa juga, karena raja juga ketika memberi keputusan bisa juga berdiskusi, berembuk dengan orang-orang terdekatnya. Nah, terdekatnya diantaranya misalnya orang itu. Nah, berarti kan memberi dampak baik, memberi efek yang maslahah. Itu. Maka akhirnya kemudian Ma'ruf al-Qarhi ini mendatangi karena dimimpi seperti itu. Berarti mimpinya orang benar ya. Kaget gitu loh, ya Allah saya kok memiliki prasangka jelek sementara katanya diampuni dosanya, berarti kan orang baik. Nah, wajibatul muallimi utawi iki iku mertelaaken kewajibane wong kang mulang, menjelaskan tentang beberapa kewajibannya orang yang mengajar, kewajibannya guru, kewajibannya ustaz, kewajibannya ustazah, kewajibannya orang yang mengajar, mendidik. Siapa saja ya. Kalau ustaz biasanya mengajar tentang ilmu agama. Kalau ilmu-ilmu yang lain biasanya guru lah ya. Nah, ini kewajibannya seorang guru. Al-mura'atu utawi kiku mertelaaken penjagaan wal ikramu lan kemuliaan. Atau wajibatul mu'allimi utai pira-pira perkara wajibe wong kang ngajar iku al-muru'atun jaga wal ikramu lan mulyaaken gitu. Wajib bagi seorang guru menjaga dan memuliakan. Wajib awalan ing dalam kawitane alal muallimi ing atase wong kang belajar, ing atase wong kang mulang. Idza ji'a ing dalam nalikane den tekani apa sapa bimu betadiin wong kang witi belajar apa ayura ayahu yen tang ngreksa sapa muallim ing mubtadi wa yukrimahu lan mulyaaken sapa muallim ing mubtadi wa yu'azzizahu lan dukung sapa muallim ing mubtadi ila yaumin maring dina kana kang ana sapa mubtadi iku muknisan wong kang aring, wong kang nyaman, wong kang betah gitu loh, ma'ahu sertane muallim. Li annal mubtadi akrana temen satuhune wong kang ngawiti belajar iku kadhairi kaya dene manuk al-wahsyi kang liar. La ya nasu kang ora bisa aring apa dhair
illa bitalaqtufi angin kelawan sifat lemah lembut, angin kelawan sifat alus. Fa innal ilma karena teman saatuna ilmu iku asyaqu luwi abot, luwi berat, luwi susah alaihi ingatase mubtadi wa amaru lan luwi pahit. Fa yajibu mangka wajib apa islahuhu memperlakukan baik kepada mubtadi atau membagusi ing mubtadi alama ingate seperkara yaqtadihi kang netepi igma apa tabauhu wa teke atau sifate mubtadi kama qala kaya oleh dawuh sapa kanjeng Nabi alaihi sholatu wasalam rupanya dawuh al ilmu utawi ilmu iku murrun pait faja'aluhu mangka ndadekaken nasira ing ilmu hulwan ing manis bitalaqdufi kelawan sifat lemah lembut wa ta'attufi lan tegese lemah lembut wala ya ba'uda lan ora kena ngadoi sapa mubtadi hatta la yasma sehingga orang ngrungu sapa mubtadi kala mau ing dawe kala mau ing dawe mualim wala ya'malan orang lakoni sapa mubtadi bi amrihi kelawan perintah mualim. Seorang yang mengajar, seorang guru ketika kedatangan santri, kedatangan murid, maka wajib baginya menjaganya dan memuliakannya. Jadi bagi seorang pengajar yang kedatangan murid, misalnya pesantren kedatangan santri baru atau guru memiliki murid baru, kewajibannya apa? Menjaganya dan memuliakannya. Wa yu'azzizau ila yaumin kana mu'nisan ma'hu dan mendukungnya sampai kemudian dia menjadi nyaman berserta gurunya. Ya karena kedatangannya itu sudah sebuah pilihan, sebuah anugerah. Oh ya, kedatangan orang, kedatangan sosok yang mau belajar. Masa tiba-tiba kita, maksudnya masa kemudian dikasari, maka sangat dianjurkan untuk akan wajib menjaganya, memuliakannya dan mendukungnya sampai pada hari yang dia menjadi nyaman atau menjadi betah. Itu. Li'anal mubtadi akat dhairi al-wahsi. Karena seorang pelajar pemula itu seperti burung liar. Li'an la ya'nasu illa bitalatufi. Tidak bisa nyaman, tidak bisa betah kecuali dengan kelemah lembutan. Saya pernah, adik saya punya burung kakak tua. Saya takut burungnya gede dan paruhnya besar juga. Coba sih saya kasih makan. Ya coba aja. Aduh kok itu paruhnya gede banget sih, gimana sih caranya? Kok saya takut dipatok gitu kan. Gini aja gitu. Begitu gini, burungnya langsung gini lagi. Sayanya takut. Padahal ya tahu. Kayaknya nggak sakit, tetapi paruhnya tuh lancip dan besar gitu. Terus kata adik saya, yang lembut coba harus dengan kelembutan. Caranya gimana? Ya dilus-lus dulu itunya apa namanya jenggernya atau kepalanya. Sayanya karena masih ketakutan, ngelusnya juga dalam keadaan ketakutan gini. Dianya jenggelek matok lagi. Akhirnya saya ketakutan, saya pakai sarung tangan, ngelus-ngelus pakai sarung tangan, begini pakai sarung tangan. Jadi harus dengan hati, harus dengan kelemah lembutan. Nah, sama juga kepada santri baru, kepada murid baru juga harus diperlakukan dengan kelemah lembutan. Makanya kalau ada santri baru, harus jangan keras dulu, jangan jangan ditakali kalau orang Cirebon ya, jangan dipinjemi barang-barangnya, jangan dimintai jajannya. Masih mu'alafati qulubuhum, masih perlu diperlakukan dengan baik agar supaya kemudian menjadi mu'nisan ma'ah itu betah belajar bersama gurunya di pesantren, belajar bersama gurunya gitu. Kan gitu kan ya? Nah, karena masih pemula. Nah, ini perumpamannya sama seperti burung liar. Hatinya masih belum mantep,
Fa innal ilma asyaqqu alaihi wa amaru, karena ilmu itu berat baginya dan pahit. Nah, coba saja begitu datang suruh hafalan juz amma, suruh hafalan nadzuman alala, suruh hafalan tasrifan. Wah, puyeng kan? Sudah belum betah hafalan ini, hafalan ini. Nah, makanya supaya imbang karena mempelajari ilmu berat dan pahit dan repot, maka harus diperlakukan dengan lemah lembut. Tetapi biasanya yang tidak barunya jangan merasa, oh berarti saya sudah tidak perlu tidak perlu diperlakukan dengan lemah lembut lagi. Bukan begitu, tetap saja yang lama juga ya harus ya sadar diri gitu loh. Biasanya sudah betah, sudah yang baru diperlakukan dengan baik, disayangi, diperlakukan dengan kasih sayang gitu ya. Kemudian yang setengah lamanya itu sekarepe dewek. Nah, jangan seperti itu. Wah, semuanya pada tertuju kepada santri baru. Ya sudahlah, sayanya ya tidak juga seperti itu. Kan berarti sudah lama, berarti sudah pernah diperlakukan dengan baik. Ya memang orang belajar itu subhanallah sekali ya, masya Allah luar biasa. Harus terus dioprak-oprak, harus terus diingat terus. Fayajibu islahu ala ma yaqtadi tab'uhum, maka wajib memperlakukan baik kepada pelajar yang pemula sesuai dengan sifatnya, sesuai dengan wataknya gitu loh. Yang jelas ya begitu. Kalau masih baru itu berarti harus diperlakukan dengan baik, meskipun harus juga tahu aturan-aturannya. Bukan baik itu berarti bukan bebas dari takziran, bebas dari aturan, bukan. Ada aturannya, tetapi harus disampaikan, harus diingatkan dengan pelan-pelan. Jadi masih ada sedikit kemurahannya gitulah. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana kajian Nabi telah dawuh, al ilmu murrun, ilmu adalah pahit. Memaham ilmu tidak mudah, menghafalkan tidak mudah. Kemudian mengangan-angan juga tidak mudah. Tidak mudahnya mau deres, mau mengangan-angan tiba-tiba menguap ngantuk. Ya pokoknya gitulah. Mau belajar tiba-tiba pengen jajan, pengen makan atau pengen ngobrol gitu kan. Nah, itu berarti perjalanannya pahit. Nah, itu bukan rasanya pahit ya. Karena ilmu bukan barang. Faj'aluhu hulwan, maka jadikan ilmu itu terasa manis dengan sifat kasih sayang, dengan kelemah lembutan. Tapi lagi-lagi tadi kelemah lembutan tuh bukan berarti lentur tidak tegas. Kelemah lembutan itu juga tetap harus dibarengi dengan ketegasan. Bukan berarti kelemah lembutan tuh waktunya belajar, waktunya sekolah, anak baru lagi tidur, nggak usah dibangunkan. Bukan, dibangunkan tetapi pelan-pelan. Gitu. Hukum barunya sampai diperlakukan dengan halus itu sampai berapa? Sampai berapa lama? Ya kira-kira menjelang 1 tahun atau sudah setengah tahun lebih ya. Apalagi kalau sudah ada pelajaran baru lagi, berarti yang baru tadi sudah tidak dianggap baru. Karena misalnya santri baru dibangunkan dengan keras, ya gitu, maka kemudian akan tidak nyaman, akan kemudian tidak jadi belajarnya, akan menjadi boyong. Saya pikir misalnya pindah, ya udah pindah saja. Enggak. Sekarang itu fenomenanya tidak pindah, ya pengennya di rumah enak-enakan. Itu karena sering sekali yang namanya orang tua itu tidak bisa berlaku tegas kepada anaknya. Kemudian seorang anaknya juga biasanya lebih patuh kepada gurunya daripada orang tua. Ya maksudnya bukan, ya itu makanya kemudian dinasihati oleh gurunya supaya patuh kepada orang tua juga. Tidak hanya kepada guru. Walaya ba'uda, maka jadikanlah belajar ilmu supaya manis dengan sifat kasih sayang dan kelemah lembutan. Wala yab'uda hatta la yasma'a kalamahu, dan
Kalau tidak diperlakukan dengan kasih sayang, kelemah lembutan, akan menjauh sehingga tidak mendengarkan kata-kata gurunya, tidak mendengarkan kata-kata nyainya, kiainya, dan sehingga wala ya'mala bi amri, dan tidak mengindahkan perintahnya karena langsung diperlakukan dengan kasar. Tidak usah santri baru, tidak usah pelajar baru yang sudah lama pun begitu kan. Kemudian baru mau akan dikasih sanksi, wah sudah ketakutan, langsung minta pulang, mending izin pulang, minggat. Padahal belum dikasih hukuman. Tuh, ada yang sifatnya seperti itu. Berarti kan boro-boro mau patuh kepada takzirannya, boro-boro mau melakukan sanksinya, tidak mendengarkan dan tidak melakukan perintahnya. Ya lagi-lagi itu adalah tugas guru. Didekati lagi, dipanggil supaya datang ke sini. Kenapa bisa begitu gitu? Ya, tantangannya seorang guru, seorang pengajar menghadapi watak dan sifat karakternya anak-anak atau pelajar sekarang tidak sama dengan pelajar zaman dulu. Jadi harus lebih halus. Caranya halus bukan berarti kemudian dimanjakan, tapi didekati. Nah itulah pendekatan-pendekatannya itu betapa tidak mudah. Pendekatan tidak sekedar pendekatan diajak ngobrol, tetapi didoakan, didekati, diajak ngobrol, diperhatikan gitu loh. Karena sepertinya anak-anak sekarang, pelajar pemula sekarang itu paling senang diperhatikan ya. Ya saya juga senang diperhatikan. Tapi kalau zaman dulu kan tidak udah. Pokoknya santri zaman dulu tuh peraturannya begini, ya harus patuh. Kalau tidak begini ya sudah. Ya maksudnya kemudian kena hukuman ya dihadapi lebih tatag-tatag, lebih kuat-kuat gitu. Tanpa pendekatan mendalam itu lebih mudah menerimanya gitu loh. Ya memang berbeda zaman. Ya inilah tantangan kita semua gitu. Ya maksudnya kita tuh, kalian juga adalah calon guru ya, minimal guru bagi anak-anak kita, anak-anak sampean besok gitu. Guru di dalam keluarga sendiri minimal seperti itu. Ta'dibul muta'alimi wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Li khamsatun udfi biha harral wabail hadimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah wabnahuma wa Fatimah
li khamsatun udhi biha harral wabail hadimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wa Fatimah wa banahuma wa Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.